warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita semua disampaikan lagi pada salah satu bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab. Yang dimana di bulan Rajab ini ada beberapa peristiwa yang begitu luar biasa. Salah satunya yaitu di Isra dan di Mi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa ini yang terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesudah dari Masjidil Aqsa, lalu Kanjeng Nabi Muhammad berangkat ke langit ke-7 untuk menghadap Allah. Yang terjadi pada tahun ke-10 setelah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, atau kurang lebih tahun 621 Masehi. Kami dari OSKA SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur bermaksud untuk memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara membagikan video mengenai peristiwa tersebut. Selamat menyaksikan, tonton sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hari ini kita sudah berada di bulan Rajab, bahkan hari ini sudah tanggal 27 Rajab. Di hari ini umat Islam merayakan peringatan besar, yaitu peristiwa penting Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dinamai dengan Isra, perjalanan secara horizontal, dan kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu dinamakan dengan Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan suatu peristiwa agung di mana dengan adanya peristiwa ini Allah menguji keimanan umat Islam. Di pagi hari ketika Rasul selesai menunaikan Isra Mi'rajnya, Rasul mengumpulkan orang-orang di sekitar Ka'bah dan menceritakan perihal peristiwa penting yang beliau lalui di malam hari. Banyak kaum muslim yang sudah mengimani bahwa Islam adalah agama yang benar, merasa terbelah. Jadi ada yang lebih meyakini kebenaran sabda Rasul dan ada yang malah menjadi ragu. Di peristiwa ini banyak orang-orang yang tadinya mendengarkan Rasul kemudian menjadi bubar, dan apalagi kaum kafir Quraisy, di mana satu persatu mereka meninggalkan Rasul dan mengatakan bahwa Rasul adalah gila. Beberapa kafir Quraisy mendatangi rumah Abu Bakar. Kemudian mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, tahukah bahwa Muhammad mengatakan ini dan itu," yaitu tentang Isra Mi'raj tadi. Dan Abu Bakar secara spontan dan yakin, "Saya membenarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad." Makanya Abu Bakar mendapatkan julukan sebagai As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Saya membenarkan dan meyakini apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad melebihi dari apa yang Nabi Muhammad ceritakan. Jadi Isra Mi'raj, kalau kita membicarakan peristiwa ini, tentunya kita harus bisa mengupayakan pendekatan kemampuan dan jangkauan akal kita, karena Isra Mi'raj ini memang peristiwa yang betul-betul di luar jangkauan akal kita. Jadi tidak sedikit orang-orang yang meragukan peristiwa tersebut. Di dalam peristiwa tersebut Allah memberikan perintah tentang ibadah sholat. Jadi anak-anakku semua, sholat itu bukan ibadah yang bisa disejajarkan dengan ibadah yang lain. Tidak bisa digugurkan dengan ibadah yang lain. Contohnya gini, orang fakir, kan kita di dalam rukun Islam ada kewajiban zakat ya. Kalau orang fakir itu ketika ada kewajiban zakat bisa gugur dikarenakan ketidakmampuannya membayar zakat. Kemudian puasa bulan Ramadan itu termasuk rukun Islam juga kan. Nah, puasa bulan Ramadan bagi orang yang sakit, bagi orang yang
berkeberatan secara fisik dalam menunaikan ibadah puasa dapat tergugurkan dengan mengqadha di waktu yang lain. Namun, ibadah sholat tidak bisa digantikan oleh apapun, tidak bisa digugurkan oleh apapun. Ketika kita tidak mampu berdiri, silahkan duduk, begitu kan? Ketika kita tidak bisa duduk melakukan sholat, silahkan sambil berbaring. Bahkan ketika kita saat berbaring tidak bisa melakukan gerakan sholat, cukup kita dengan mengedipkan mata. Kenapa sholat itu betul-betul luar biasa pentingnya gitu ya untuk dilakukan oleh umat Islam? Karena apa? Sholat merupakan media komunikasi jiwa manusia dengan penciptanya. Sholat bukan berarti cuma gerakan ruku dan sujud saja. Sholat juga merupakan bentuk sebenar-benarnya betul-betul sebuah simbol pengabdian manusia kepada sang penciptanya. Dan Allah sudah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu menghindarkan kita dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu keburukan yang bersumber dari nafsu ya. Jadi fahsya itu sesuatu yang kita tulis, kita lihat, kita bicarakan, sesuatu hal yang kotor gitu ya, sesuatu hal yang jorok. Nah, itu fahsya. Sedangkan mungkar, kalau mungkar itu artinya perbuatan yang diingkari hati. Jadi jasad raga melakukan tapi hati mengingkari. Contohnya berbohong. Itu sesuatu yang yang salah kan, tetapi terkadang banyak orang yang selalu pintar melakukan kebohongan. Raganya melakukan tapi dalam hati yakin itu salah. Kemudian mencuri, itu sama kan? Raganya melakukan pencurian padahal hatinya tahu, oh ini salah. Nah, gitu. Jadi dengan sholat manusia dapat selalu membersihkan hatinya, selalu dapat membersihkan jiwanya dari hal-hal yang fahsya dan mungkar. Ada sebuah kisah ketika Nabi saat itu tawaf. Nah, di ujung Ka'bah itu ada seseorang yang berdoa, ya Karim, ya Karim. Dan Rasul di belakangnya mengikuti apa yang dikatakan si orang tersebut, ya Karim, ya Karim. Kemudian si orang tersebut berdoa kembali, ya Karim, ya Karim. Rasul mengikuti lagi, ya Karim, ya Karim. Si orang tersebut merasa diperolok-olokan. Pernah dengar kan cerita ini? Ini sudah sangat menjadi favorit ya cerita-cerita ini di kalangan pelajar. Nah, kemudian si orang tersebut karena merasa diolok-olokan menengok ke belakang. Ternyata dilihatlah sosok yang tampan dan gagah. Kemudian bertanyalah, engkau siapa wahai pemuda? Kenapa engkau memperolok-olokan saya? Tidak, wahai bapak, saya tidak memperolok-olokan. Namun saya hanya ingin tahu apa yang bapak lakukan. Kata si orang tersebut, kau memperolok-olokkan saya. Kalau seandainya kamu bukan orang yang tampan dan gagah, tentu saya akan melaporkan kamu ke nabi saya. Si orang tersebut ternyata tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Nabi kaget ya. Akan kau adukan aku kepada siapa? Kata Rasul. Kata si orang tersebut, akan aku adukan ke kekasihku, nabiku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tersenyum ya karena betul-betul kagum dengan keimanan orang tersebut. Dia tidak tahu siapa nabinya, dia tidak tahu sosok rasulnya yang mana, yang seperti apa, tetapi hatinya betul-betul sangat meyakini keberadaan, meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian Rasul bersabda, tahukah engkau bahwa yang kau maksud itu adalah saya? Kemudian orang tersebut langsung memeluk dan ingin mencium kaki Nabi Muhammad. Namun segera Nabi Muhammad mengangkat badan si orang tersebut. Jangan sampai seperti ini, aku manusia seperti biasa. Rasul sampai menitikkan air mata, betapa terharunya Rasul. Walaupun orang tersebut tidak mengenalnya sebagai Nabi, tetapi betul-betul hatinya terpaut kuat dengan Nabi. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita betul-betul yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasul? Sudahkah kita yakin bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Rasul kepada kita itu adalah sebuah kebenaran dan sebuah jalan yang bisa menyelamatkan kita?
Ya, kita di hari ini, di peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita sama-sama introspeksi diri. Apakah kita sudah betul-betul menjadi umat Nabi yang betul-betul umat yang akan dapat diselamatkan oleh Nabi, ataukah umat yang masih ada keraguan dalam hati, masih ada kekotoran gitu ya, betul-betul masih menganggap sholat itu tidak penting, masih menganggap sholat itu tidak ada gunanya, sholat itu malah menghalangi aktivitas kita. Mari sama-sama di hari besar ini kita sama-sama kembali lagi memahami apa itu sholat. Terakhir, pesan dari Ibu, janganlah berhenti meneruskan kiprah terbaik dari Rasul. Minimal kita sami'na wa ata'na ya, menjalankan apa yang sudah Rasul ajarkan. Walaupun belum bisa mengajak, minimal kita sudah dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh Rasul. Karena apa? Malaikat terus mencatat, umur terus berkurang, kematian semakin mendekat, dan setiap nafas yang telah keluar tidaklah akan kembali. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.